Oke bosku, masih bersama One Channel, kumpulan video untuk mekanik pemula ya bosku. Video kali ini saya kedatangan motor Jupiter Jet robot ya bosku, tapi posisi motornya udah seperti ini. Ini mengalami masalah di sela kelas ya bosku. Bisa lihat. Diselos, kadang sangkut, kadang tidak ya bosku. Jadi sekarang saya akan menanganinya. Apa permasalahannya? Biasanya untuk di sela gini kadang sangkut, kadang tidak ya bosku. Itu terjadi bagian kopling atau center close-nya yang kain close atau center close-nya yang sudah aus. Karena hal seperti ini tidak gen kopling gandanya untuk menghubung ke core as untuk menggerakkan pistonnya bosku. Makanya ini selalu hanya berputar bagian rumah koplingnya, tapi kampas koplingnya itu tidak bosku, sehingga tidak dapat memutarkan bagian kopling gandanya untuk menggerakkan core asnya seperti itu. Jadi untuk permasalahan motor ini, walaupun kita dorong, kita masukkan gigi 2 atau 3 untuk didorong biar bisa hidup, tetapi tetap mungkin tidak bisa hidup karena tidak bisa menggerakkan bagian kopling ya bosku. Jadi kalau permasalahan motor ini, kalau sistem kelistrikannya masih aktif atau starternya masih bisa, kalau di starter pasti hidup ya bosku, karena sistem starter itu hanya memutarkan langsung bagian core as untuk menggerakkan piston dan mengeluarkan pengapian, itu seperti itu ya bosku gambarannya. Jadi langsung saja akan saya bongkar untuk permasalahan motor ini, kenapa bisa di sela itu loss, kadang sangkut kadang tidak, padahal ini motor baru dibongkar ya bosku. Kata pemiliknya baru dibongkar, ganti blok, ini blok diganti. Bagian kopling ini masih ada bekas-bekas selimnya, masih baru ini bosku, baru berapa hari keluar dari bengkel itu aman. Setelah berapa hari di sela ini loss gambarnya. Oke, jangan timbang basa-basi, kita langsung eksekusi pembongkaran. Apa permasalahannya bagian kopling, ataukah center close yang bermasalah udah out dan close yang udah aus juga, atau bagian dari kuning, kita cek dulu, kita bongkar baru tahu permasalahannya. Oke, ikuti saja videonya terus ya bosku, kita langsung lap. Oke bosku, setelah kita melakukan pembongkaran, bagian bak kopling sudah saya lepas. Sekarang kita cek apa permasalahannya, kita tes sebelum kita membuka bagian koplingnya. Kita tes dulu ya bosku, kita selah masalahnya. Nah ini bosku, kadang sangkut kadang tidak. Jadi permasalahan di sini bosku. Nih saya dekatkan lagi. Nah, jadi permasalahannya untuk center close-nya ke bagian kampas koplingnya itu tidak menjepit sempurna atau tidak merapat ya bosku. Ini mengalami kerenggangan antara plat kopling, center close, dan kampas koplingnya, itu begitu ya bosku. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, kadang sangkut kadang tidak. Nah, jadi hanya ini center close ini yang berputar, bagian kopling rumah koplingnya ini tidak, bagian gigi ini tidak menghubung ke bagian kopling gandanya untuk menggerakkan beras. Itu kurang lebih ya bosku. Sekarang kita cek pembongkaran. Biasanya yang terjadi untuk masalah motor seperti ini bagian center close nya bermasalah ya bosku, atau
sudah aus bagian center close-nya, dan juga kampas koplingnya juga, atau bisa juga sudah aus juga ya bosku. Sekarang kita buka kampasnya ya bosku, kita cek center close-nya. Kita lakukan pembongkaran. Untuk membuka ini usahakan zigzag ya bosku. Ini saya videokan hanya spill masalahnya aja ya bosku untuk perakitan, karena saya tidak menyediakan spare partnya, harus belanja dulu. Jadi di video ini saya hanya spill untuk masalah motor ini kenapa diselalos. Kita lihat bareng-bareng tadi. Untuk permasalahannya itu hanya berputar bagian senternya aja, tidak menggerakkan untuk bagian rumah koplingnya. Seperti itu ya bosku. Kita cek. Sekarang saya akan cek kampas koplingnya dan center close-nya. Padahal ini sudah baru bongkar ya bosku. Ini masih baru semua ya bosku. Dalam. Nah, ini penyusunannya. Oh, apa? Nah, ini bosku. Jadi kan ini sudah saya lepas ya bosku. Bisa kita cek. Ternyata ini kampas koplingnya itu masih keadaan baik ya bosku, bagus, tidak ada masalah. Hanya nanti kita cuci bersih, kita amplas sedikit supaya tidak terkali. Ini halus sekali ya bosku, biar agak sedikit kasar. Masih tebal nih bosku, masih baru. Nah, permasalahannya ini di sini bosku, bagian center close ini. Center close ini yang bermasalah. Nah, ini udah aus ini bosku. Jika kita menggunakan kuku kita buat seperti ini terasa ya bosku. Ini kemakan oleh kampas kopling. Nah, ini kan terbuat dari babet atau tuangan apa besi babet ini bosku. Jadi ini kemudian terkikis oleh kampas kopling. Jika kita menggunakan kampas kopling yang KW, tapi ketika kita menggunakan kampas yang ori, ini jarang terjadi bosku. Kadang kita pada saat penggantian part, kita yang penting murah seperti yang penting murah dan enak dipakai. Sebetulnya tidak seperti itu ya bosku untuk mempertor, karena untuk part KW itu bisa untuk pemakaian jangka panjangnya itu bisa merusak bagian-bagian yang lain seperti ini. Contohnya center close-nya termakan oleh kampas kopling. Tapi kalau kita menggunakan yang ori, mudah-mudahan motor kita sedikit ada awet. Seperti itu lakukan. Jadi ini untuk bagian juga ini ada juga. Jadi untuk Jupiter robot Pega, kalau Pega JTR ada dua versi ya bosku. Ada close-nya, kampas koplingnya ada yang 3. Jadi untuk motor ini kampas koplingnya hanya dua buah, kampas koplingnya hanya ada 2 ya bosku. Jadi ini untuk ini ada center close bagian dalam. Ini pun temakan juga bosku. Lepas juga ya bosku untuk bagian ini. Jadi saya lepas untuk center close bagian dalam dengan menggunakan kunci mahkota ya bosku. Nah, sudah saya kendorkan tadi juga seperti ini. Ini adalah center close bagian dalam. Apakah untuk center close bagian dalam atau tidak ya bosku, kita cek. Nah ini bosku, ini bagian dalam lebih parah ini bosku, terlalu lebih dalam untuk terkikis oleh kampas koplingnya. Jadi ini untuk permasalahan motor ini, untuk kenapa diselalos, permasalahannya ialah karena center close-nya yang sudah aus seperti itu ya bosku. Jadi sedikit kalau tipe nah ini bosku,
Jadi intinya seperti itu permasalahan motor yang khususnya tipe Yamaha BB, Jupiter, Pega ZR dan Jupiter Jet. Itu kenapa di sela los tidak dapat memutar bagian keras dan piston, karena yang pertama dari kampas koplingnya sudah tipis, dan ini center close yang sudah aus. Usahakan teman-teman sebagai kalau ingin memperbaiki lebih baik menggunakan ori supaya tidak merusak part-part yang lain. Seperti ini contohnya bosku. Ganti kampas kopling pun sudah diganti kampas kopling, padahal motor ini habis dibongkar. Oke, terima kasih. Saya ini menyepil permasalahan motor ini karena saya harus belanja dulu untuk mengganti center close-nya dan center close-nya, karena kompos koplingnya hanya saya bersihkan dan saya amplas sedikit. Oke, terima kasih. Sekian video saya kali ini, bermanfaat ya bosku. Nanti saya sepil proses pasangnya, hasilnya setelah kita melakukan penggantian. Oke, terima kasih. Salam One Channel, salam dari pejuang kuku Ireng. Oke.